Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mujtahidin, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, pada video ini saya akan mereview atau membahas kembali materi yang telah dipaparkan oleh presentator. Baiklah, materinya yaitu tentang jenis-jenis film, sejarah, serta teori realisme klasikal dan formalisme. Baiklah, yang pertama yaitu membahas tentang atau pengertian film dokumenter. Film dokumenter merupakan film yang fakta sebagai kunci utamanya ya. Atau film dokumenter menurut Nichols 1991 adalah upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas menggunakan fakta dan data. Nah, film dokumenter tidak memiliki struktur seperti film fiksi yang memerlukan protagonis dan sebagainya. Nah, akan tetapi film dokumenter memiliki struktur sederhana dalam bertutur agar penonton dapat dengan mudah dalam memahami dan percaya terhadap fakta yang disajikan dalam visual film dokumenter. Nah, dalam produksi film dokumenter tidak bertujuan untuk menciptakan sebuah peristiwa, melainkan bertujuan untuk memvisualisasi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, film dokumenter diproduksi dengan bentuk yang lebih sederhana tanpa mesti menggunakan efek visual yang khusus. Nah, awal masuknya film dokumenter ke Indonesia itu adalah hasil bawaan penjajahan Belanda, dan penerbitannya telah mulai dikembangkan sejak tahun 1912. Kemudian Belanda terus mengembangkannya dari tahap awal hingga ke dekade 40-an. Film dokumenter yang wujud pada tahap awal ini lebih banyak digunakan untuk eksplorasi kawasan Hindia Belanda. Nah, selanjutnya yaitu pengertian film fiksi. Nah, film fiksi atau film cerita merupakan film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat atau dikarang. Film fiksi dimainkan oleh aktor dan aktris yang telah disesuaikan dengan konsep pengadeganan. Film fiksi senantiasa terikat plot yang sudah ditentukan. Nah, struktur cerita pada film fiksi senantiasa terikat dengan hukum sebab akibat. Cerita pada film fiksi secara umum memiliki karakter yang bertindak sebagai protagonis maupun antagonis. Nah, selain itu ada masalah, konflik, penutupan, serta memiliki pola pengembangan cerita yang jelas. Nah, menurut catatan sejarah bahwa film fiksi atau film cerita yang pertama kali diproduksi di Indonesia khususnya adalah film dengan judul Lutung Kasarung yang diproduksi pada tahun 1926. Nah, selanjutnya yaitu ada teori film klasik. Teori film klasik menjelaskan bahwa film sebagai hasil karya seni. Nah, teori film klasik ini melahirkan dua tradisi besar yaitu formalisme dan realisme. Nah, yang pertama yaitu ada mazhab formalis. Nah, apa sih mazhab formalis ini? Mazhab formalis ini berkembang pada tahun 1930-an
yang menyatakan bahwa film bukan hanya suatu rekaman gambar. Dalam prosesnya berpotensi terjadinya perubahan dalam produksi film dari aslinya, dikarenakan adanya opsi framing, sudut kamera, dan pencahayaan. Nah, maka dari itu proses pengeditan menjadi asal mula dari teori ini. Sergei Eisenstein yang menyebutkan estetika formalis sebagai teori yang memfokuskan pada konstruksi dan komposisi film. Nah, selanjutnya yaitu ada mazhab realisme. Nah, mazhab realisme ini berkembang pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II, yang menekankan bahwa para sineas harus bebas ketika menggarap sebuah film dengan beragam pendekatan sinematik, pengambilan gambar, bukan menekankan pada pengeditan. Tradisi formalis lebih memfokuskan bagian teknis film seperti montage, sedangkan tradisi realisme lebih memperluas teori pembahasannya pada topik-topik yang lebih luas lagi seperti proses representasi dan realitas sosial. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan learning journal kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.